Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Lutfi dan sekarang bersama Mbak Yuwan. Saya ucapkan welcome back to my channel. Nah, ya guys, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada semuanya. Welcome back to my channel. Dan pada konten kali ini saya ditemani oleh Mbak Yuwan. Terima kasih Mbak sebelumnya karena sudah berkenan buat nemenin bikin konten ya. Mbak Yuwan ini guys merupakan salah satu orang yang berjasa selama saya kuliah ya. Berkat beliau, Pahlawan tanpa tanda jasa. iya, berkat beliau saya bisa lulus, bisa menuntaskan skripsi. Saya ucapin terima kasih banyak Pak atas ilmu-ilmu, atas bimbingannya yang sangat luar biasa. Bisa lulus karena ngejain skripsi, bukan karena saya. Iya, karena bimbingan sampean juga kan Mbak. Ya bagus ya. Misalkan aku ya bener dua-duanya juga ya. Dua-duanya. Oke guys. Nah, dalam video kali ini kita mau bahas yang tidak terlalu tematik ya. Jadi tadi sempat buat Q&A di Instagram. Kita mau buat konten tentang setuju atau tidak setuju. Paham kan Mbak aturan mainnya kan? Ya sama tinggal jawab aja. Apa misalkan Oke. ada pertanyaan, terus setuju apa nggak setuju kan? Saya jangan jawab aja. Oke. Oke ya. Nah ini kita ambil dari pertanyaan teman-teman di Instagram, setuju atau tidak setuju. Nah pertanyaan yang pertama, setuju atau tidak setuju kalau insecure itu perlu? Insecure itu kayak gimana? Insecure itu kayak perasaan apa ya, rendah diri gitu. Mirip-mirip inferior lah, perasaan kayak rendah diri karena membandingkan diri sama orang. Ini menurutku loh Mbak ya, setahu sepemahamanku Mbak. Kalau perasaan rendah diri, karena basicnya perasaan ya, akhirnya khawatirnya nggak objektif gitu ya. Nah, mending daripada ya sehingga arahnya nggak setuju. Mending daripada insecure gitu, mendingan ya ya kita menggali aja potensi diri gitu ya. Daripada yang muncul cuman perasaan-perasaan rendah dirinya, nggak ngefek apa-apa selain kita cuman takut, khawatir, kepikiran, stres gitu ya. Nggak akan membawa perubahan apa-apa gitu ya. Berarti intinya Mbak nggak setuju karena tadi itu ya. Seperti itu, kayaknya lebih banyak mudorotnya gitu ya. Kalau cuman perasaan rendah dirinya seperti itu. Kalau menurutku Mbak, ini aku nggak apa kan ya, ikut ya. Ya. Insecure itu perlu apa enggak? Ya menurutku ya nggak perlu lah. Buat apa? Insecure itu kan apa ya, perasaan kita. Kalau saya pahami ya, insecure itu ada berada dua kata Mbak. In sama secure. Emang gitu dibagi-bagi gitu? Loh, iya. Secure itu aman, ini aku tidak perasaan tidak aman, perasaan yang tidak enak, perasaan yang tidak nyaman dikarenakan apa ya, stimulus tertentu lah. Yang tak pahami itu stimulus membandingkan diri sama orang lain, stimulus kekurangan diri, misalkan insecure karena fisik kan sekarang banyak Mbak. Karena dia tidak body goals, dia jerawatan, dia kurang good looking, kurang glowing, akhirnya dia insecure karena skill, merasa nggak mampu, merasa apa. Nah itu apakah perlu? Ya nggak perlu lah kalau menurutku. Kenapa kita harus seperti itu? Kita harus optimis sama diri kita sendiri. Kita harus tahu kita kelemahannya di mana. Dengan tahu akhirnya kita bisa memperbaiki. Nggak perlu ada insecure. Gitu guys kalau menurut kami. Oke, jadi boleh, kita nggak setuju. Apa? boleh nambahin? Oh ya. Tadi kan bilangnya apa? Perasaan tidak aman gitu ya. Ya. Nah, tapi nggak tahu ini ya, nggak amannya itu spesifik nanti kaitannya dengan masalah nggak percaya diri atau rendah diri, apakah seperti itu, atau nggak amannya itu macam-macam gitu ya, stimulusnya itu banyak banget. Nah sebenarnya kalau nggak amannya itu karena berbagai hal kan, manusia memang butuh aman. Misalnya kita di tempat asing gitu ya, traveling sendirian gitu, terus merasa insecure yang dalam artian adalah ini lingkungan sekitarku itu aman apa enggak sih, aku berada dengan orang-orang yang bisa dipercaya apa enggak. Nah kalau seperti itu ya kayaknya tuh harus mungkin
istilahnya barangkali bukan insecure tapi Bukan waspada insecure. gitu. Iya, Kayaknya waspada ya. Nah, waspada betul. Nah, kayak aku aman apa enggak dengan orang ini? Orang ini akhirnya ngeliat stimulusnya gitu ya. Orang ini siapa kan belum Belum kenal gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Kalau kaitannya sama masalah percayaan diri, rendah diri, nah itu kaitannya sama potensi diri. Nah, itu kayaknya yang cenderung lebih banyak kerugiannya kalau kita insecure gitu ya. Ya, oke. Jadi begitu guys. Jadi menurut kami tidak setuju ya. Yang kedua, tadi apa Mbak yang kedua, Pak? Menghindari Oh, iya, orang iya. yang menyakiti. Nah, yang kedua itu ada yang tanya gini guys, buat menjaga kesehatan mental kita, terkadang kita itu perlu menghindari orang-orang yang berpotensi untuk mengganggu atau merusak kesehatan mental kita ya. Jadi kita menghindari orang yang bisa berpotensi mengganggu kesehatan mental kita. Itu setuju apa nggak setuju? Menurut Mbak Juan Tulus. Oke, kalau saya setuju saja gitu ya. Nah, karena ya memang kadang ada orang yang orang itu bisa menstimulus luka batin kita gitu ya. Nah, atau malah membuat mental kita semakin terluka. Padahal kita mungkin lagi proses menyembuhkan mental, lagi proses healing kayak gitu ya. Maka segala hal yang dianggap bisa melukai itu dihindari dulu sampai kita benar-benar sembuh atau kuat gitu ya. Bisa menghadapi orang itu baru menghadapi, jangan sampai kita bertemu sama orang itu malah nanti jadinya Menyakiti diri sendiri menyakiti lagi, tambah kita luka lagi gitu ya. Lukanya belum selesai, belum sembuh, udah makin parah lagi gitu ya. Nah, sehingga disembuhkan dulu, catatannya disembuhkan dulu. Kalau emang dianggap itu nggak kuat ketemu sama orang itu, ya dihindari saja gitu ya. Nah, sampai kita sembuh dan kita sendiri yang bisa memperkirakan bakalan kuat nggak, bakalan bisa nggak ketemu sama orang itu. Biasanya kalau lukanya udah hilang gitu ya, kita ya biasa aja. Kan ada juga orang yang seperti itu. Itu juga salah satu bentuk self love nggak sih Mbak? Kalau kita itu menghindari orang yang mungkin membuat kita itu jadi tidak baik apa mengganggu kesehatan mental kita, itu bentuk self love juga nggak sih Mbak? Saya tidak tahu istilah self-fun itu ya. Tapi prinsipnya kan intinya gini ya. Orang misalkan kita lagi ada masalah kesehatan mental, berarti kita lagi sakit gitu ya. Yeah. Nah, kalau kita lagi sakit aja, kadang kita nggak sembarangan makan, nggak boleh sembarangan makan. Oh, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini ya itu ya. Saat sakit kita harus istirahat, menghindari makanan tertentu, sama minum obat. Nah, dengan cara itu kita menyembuhkan diri sampai kita pulih lagi. Nah, saat kita sudah pulih, mungkin kita akan lebih kuat menghadapi makanan yang macam-macam tadi. Nah, sama seperti itu ya. Yeah. Nah, jadi intinya kan segala hal yang bisa menyakiti itu kalau dianggap memang belum siap atau akan menimbulkan lebih banyak mudarat kalau bertemu sama orang itu atau menghadapi stimulus itu ya, apapun sebenarnya nggak cuma sekedar orang ya, bisa apapun juga gitu. Genderuwo juga bisa gitu ya. Nah, genderuwo juga bisa gitu. Genderuwo, astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu ya, itu dihindari seperti itu ya, dihindari dulu sampai sembuh gitu ya. Tapi menghindari itu bukan satu-satunya jalan untuk menyembuhkan. Nah, seperti itu. Oke. Terus yang ketiga Mbak, ini dari aku sendiri Mbak, nanti sempat tanyain sebelum on cam ya. Setuju atau nggak setuju kalau jurusan kuliah itu tidak harus linear dengan pekerjaan yang mau diambil? Kenapa? Gini Mbak, soalnya kan sekarang banyak nih realitas ya, mahasiswa jurusannya A tapi lulus kerja itu pekerjaannya B yang nggak linear sama sekali. Lah itu faktor apa? Ya sebenarnya banyak kan, bisa faktor lahannya, bisa faktor internalnya. Nah, tapi sama sendiri gimana Pak? Setuju atau nggak setuju Pak terhadap premis tadi? Oke, ini sebenarnya itu bisa dilihat dari dua masalah. Nah, yang pertama masalahnya adalah dari perencanaan internal kita sendiri. Kalau sejak awal kita milih kuliah, milih jurusan kuliah itu sejak awal kita sudah ada paradigma aku milih jurusan apapun deh terserah, toh nanti saat lulus juga aku tetap bisa kerja apapun kayak gitu ya. Yeah. Nah, kalau sejak awal sudah begitu saya nggak setuju. Soalnya kalau begitu itu jadi kita kayak menganggap enteng proses kuliah. Kayak ngeremehin gitu Mbak sih? Nah, ngeremehin perkuliahan kita perkuliahan, nanti gitu. padahal perkuliahan itu butuh waktu 4 tahun. Kalau tepat waktu ya. Butuh biaya. Biaya, tenaga, waktu, Tenaga pikiran, gitu ya. Dan macam-macam gitu ya. Itu masa menguap begitu saja, nggak kepakai itu kan sayang banget waktunya. Mending dibuat yang sejak awal, dibuat yang selainnya untuk mencetak keahlian tertentu yang memang
bakalan bisa linear sama linear, ya. bidang yang ingin dia jalani seterusnya gitu ya. Nah, itu di aspek pertama begitu. Tapi nanti ada juga saat lulus gitu ya. Sarjana itu dihadapkan pada persaingan mencari lapangan pekerjaan gitu ya. Nah, kalau kita udah bicara persaingan mencari lapangan pekerjaan, ini variabelnya banyak. Ada variabel eksternal yang nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Kita bisa pengen punya, aku pengen kerja di lembaga ini, perusahaan ini dan seterusnya, tapi kita nggak bisa mengatur lembaga itu supaya Bisa harus menerima kita gitu iya. ya. Maka ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Nah, Itu filosofi teras nggak sih mas? Mbak sama mbak. apa? Filosofi teras. Filosofi teras. Oh, apa itu? Nggak tahu dah. Maaf, saya kudet sekali. Dikotomi kendali itu loh mbak. Mbak saya bahasanya kan gitu. Misalnya kayak ada yang bisa kita kendalikan, nggak dikendalikan. Ya, yang realistis gitu ya. Nah, padahal saat kerja itu yaitu kayak jadi kebutuhan utama gitu ya. Manusia butuh kerja buat cari nafkah, itu yang penting buat menyambung hidup. Juga ya kebermaknaan juga itu. Kalau menganggur terus-terusan karena tidak menemukan bidang yang sesuai dengan perkuliahannya, itu juga nggak bagus juga gitu ya. Maka memang pilihannya kadang-kadang ya udah kerja ini dulu gitu. Yang penting kerja dulu, yang penting ada penghasilan dulu, nggak nganggur gitu ya. Nah, itu meskipun nggak sesuai, nggak apa-apa daripada dia harus menganggur. Karena memang ada hal-hal yang nggak bisa dia kendalikan seperti itu ya. Nah, tapi nanti dalam prosesnya kalau saya sih menyarankan jika memang sejak awal itu dia milih jurusan kuliah itu memang udah kayak minatnya dia di situ, ya itu bakalan dilanjutkan lagi gitu ya. Meskipun dia saat begitu lulus sempat kerja di tempat yang nggak sesuai jurusannya atau mungkin nggak dia minati ya, itu diposisikan hanya sementara gitu ya, sebagai batu loncatan lah ya. Mencari penghasilan kayak gitu ya, nyari modal bisa jadi gitu. Nah, setelah beberapa waktu tertentu, nah ini juga harus direncanakan juga. Kalau plan lainnya misalnya, ternyata saya nggak keterima di bidang yang saya inginkan, saya sementara kerja di sini dulu, berapa lama kira-kira. Nah, nanti setelah itu mencari cara lagi, merencanakan lagi supaya bisa mencapai yang diinginkan itu ya. Nah, sehingga tetap kembali ke bidang yang sesungguhnya, sehingga bidang yang sebelumnya itu nggak sia-sia gitu ya. Nah, tapi mungkin nanti beda lagi kalau ternyata aku di bidang ini ternyata juga seneng gitu ya. Nah, itu ya memang nggak menutup kemungkinan yang seperti itu, tapi ada risiko ya, sayang berarti ya yang kemarin itu ya nggak terpakai. Tinggal dia bisa nggak menutup hal-hal yang sudah terbuang itu. Nah, itu jadi begitu itu ya. Maaf terlalu panjang ya jawabannya. Berarti ini kan akhirnya setuju kalau sama nggak setuju kalau kan? Iya, betul. Setuju kalau misalkan ya gimana lagi kalau misalkan sudah mencoba tapi tidak ketemu dan memang itu di luar kendali, tapi nggak setuju kalau dari awal jadi sebuah kayak paradigmatik gitu. Nah, itu. Betul. Nah, itu guys. Kemudian yang keempat, ini sampai berapa sih mbak? Terserah ya. Setuju yang tadi mbak? Setuju nggak setuju kalau S2 itu lebih baik daripada S1 dalam hal mendapatkan pekerjaan? Oke, kalau saya setuju, soalnya ada realitas yang saya jumpai. Orang itu dia sudah menekuni bidang profesinya lama gitu ya. Konkretnya di sini dia seorang jurnalis. Nah, dia lulusan S1 komunikasi. Dia udah lama menekuni bidang itu. Nah, suatu ketika saya tahu beliau ini melanjutkan S2-nya. Nah, ketika saya tanyakan kenapa, alasannya memang ya di pekerjaan ini gitu ya. Di pekerjaan barunya ini ya sama tetap di bidang media massa juga gitu ya. Nah, itu akan lebih meningkat lagi karirnya gitu ya. Mungkin entah itu naik jabatan atau apa gitu ya. Nah, akan lebih dipertimbangkan, dipromosikan lagi jika dia lulus S2. Seperti jadi memang ada bidang-bidang yang seperti itu gitu ya. Nah, tapi itu kan untuk naik jabatan, Mbak. Kalau untuk mendapatkan, apakah lebih mudah S2, Mbak, untuk mendapatkan pekerjaan? Kalau bidang yang saya tahu itu bidang keilmuan biasanya. Memang bidang gitu ya? Dosen itu cenderungnya memang wajib kayaknya ya. Itu harus dosen gitu. Ya, iya sih. Kalau nah, soalnya memang S2 kan tekanannya di bidang keilmuannya. Mungkin kalau bidangnya lapangan nggak terlalu diutamakan, barangkali seperti itu ya. Nah, sehingga memang ya saya setuju karena ada realitas yang seperti itu ya.
Itu gitu. Ya, ya. Lanjut. Yang kelima. Setuju apa nggak setuju? Kalau nyari pasangan itu harus mempertimbangkan karir pasangannya. Oke, apa? Ini sebelum saya jawab setuju atau tidak setuju, Iya. Apa? pertanyaannya sangat berat-berat sekali ya. Pertanyaan anak muda Justru jangan sempat inilah yang jadi pertanyaan para pemuda-pemudi. pemuda. Ya. Saya Yang- berasa tua sekali. Oke, apa? Mempertimbangkan karirnya pasangan. Memangnya kenapa harus mempertimbangkan karirnya pasangan itu? Apakah ada karir itu yang tidak cocok ketika lagi berpasangan gitu ya? Nah, saya kesulitan untuk mencari realitas. Ada orang karirnya A berpasangan dengan karirnya B karena karirnya mereka nggak cocok gitu ya. Kalau yang sering saya jumpai itu masalah LDR misalnya satunya pasangannya itu menetap di suatu kota gitu ya. Satunya pasangannya itu yang mobile pindah-pindah misalnya ditempatkan dinas di mana-mana misalnya gitu ya. Bakalan sering pindah-pindah gitu ya. Nah, itu kalau seperti itu kan masalah LDR-nya, bukan masalah di karirnya gitu ya. Kalau masalah LDR kan nanti ya salah satunya yang ikut pindah-pindah sama pasangannya loh. Ketika salah satunya ikut pindah-pindah sama pasangannya, apakah sama dengan mengorbankan karir? Ya enggak juga gitu ya. Kan karir enggak harus di satu kota tertentu gitu ya. Misalnya bidang kita, bidang apa? Bisnis gitu ya. Kan bisnis bisa di mana-mana. Kita kerja di bidang perbankan. Di perbankan di mana-mana juga ada bank gitu ya. Ya kita bisa ngikutin ya. Tidak pindah-pindah kan nggak sama dengan mengorbankan karir kita. Yang penting dimanapun kita berada, kita mencari kira-kira mana yang sesuai sama lahan karir kita seperti itu ya. Itu ada masalah LDR gitu ya. Nah, karena ada profesi tertentu, tapi ya itu sebenarnya substansinya masalahnya karena LDR-nya bisa nggak menjalani dengan LDR itu. Nah, kalau tadi rumusannya kembali lagi ke masalah karirnya nggak cocok. Nah, ini saya nggak tahu karir nggak cocok antar orang ini yang kayak gimana gitu ya. Kecuali kalau satunya jadi polisi, satunya jadi pengedar narkoba. Nah, ini kayaknya nggak cocok ya. Nggak akan pernah ketemu gitu ya. Ketemu. Nah, kalau buronan. iya, Ya, apa sih? buronan nggak pernah ketemu ya. Saling mengejar. Saling mengejar. Nah, tapi kalau yang umum-umum ya paling masalah berjauhan itu kan ya bisa salah satunya pindah kayak gitu ya. Nah, itu kan masalah LDR-nya, bukan masalah karirnya yang nggak cocok kayak gitu ya. Nah, saya belum menjumpai yang seperti itu kayak gitu ya. Bukan masalah karirnya, tapi mungkin selain masalah LDR juga masalah nanti karakter sih, bukan karirnya. Misalnya ada karakter tertentu yang butuh perhatian sama butuh perhatian ke pasangannya gitu ya. Padahal pasangannya itu pekerjaannya misalnya jarang di rumah gitu ya. Harus keluar pulau. Ya, pulangnya malam-malam misalnya gitu ya. Bisa pulangnya malam-malam. Nah, dia butuh perhatian. Nah, akhirnya dia protes ke pasangannya suruh keluar dan seterusnya. Nah, itu pasangannya yang nggak mendukung karirnya gitu ya. Nah, tapi kan itu karena kepribadiannya ya, bukan karena karirnya, bukan karena karirnya nggak cocok. Nah, jadi karena saya tidak menjumpai emang karir yang nggak cocok itu yang seperti apa. Nah, maka saya tidak setuju kalau masalah itu ya. Nah, itu gitu. Tapi gini dulu Mbak, nah ini mungkin perlu dikonkretkan ya. Definisi karir ini apakah kayak pekerjaan gitu? Nggak usah khawatir nanti teman-teman belum menangkap mesti karir yang samaan maksudnya seperti apa. Oke. Ya pekerjaan itu salah satu karir ya, tapi kan karir nggak cuma di pekerjaan aja gitu ya. Kayak misalnya tadi kerja sebagai pebisnis ya itu ya. Ya bisnis ya dimanapun dia berada dia bisnis ya. Apapun yang dia jual ya dia bisnis ya. Karirnya dia sebagai pebisnis. Nah, dia misalnya dai ya, dia dai, basicnya komunikasi dakwah gitu ya. Ya dia dimanapun ya jadi dai, nggak terikat satu tempat tertentu. Berarti tidak istilahnya apa ya? Bukan pada jabatan atau pekerjaan apanya? Bukan pada jabatan, posisi atau pekerjaan apanya itu ya, tapi bidangnya. Lebih ke bidangnya gitu ya. Iya, bidang komunikasi. Nah, komunikasi kan bisa apa aja kan? Bisa motivator, YouTuber ataupun mungkin guru. Kan banyak. Nah, mungkin lebih ke situnya ya. Dan itu bisa
fleksibel guys. Ya, nah memang sih pada akhirnya kalau yang karirnya itu harus pekerjaan, aku harus bekerja di kota ini ya, itu yang akhirnya jadi benturan. Nah itu mungkin yang ya barangkali itu ya yang karirnya nggak cocok ya. Tapi karena saya nggak memaknai karir begitu, jadi ya tidak melihat aspek itu ya. Soalnya sering Mbak ada orang tanpa mempertimbangkan karir apa mungkin aspek kota tadi ya, akhirnya sudah komitmen dan di tengah jalan tuh kandas ya karena perbedaan kota, LDR dan tidak bisa LDR, akhirnya seperti itu. Nah itu kan berarti bukan masalah soal karirnya ya, tapi masalah tentang kotanya dia ya, maksudnya dia tuh pilih kerja kenapa kok harus di situ itu ya. Sebenarnya kan bisa salah satu yang pindah atau dengan ya itu kompromi ya, kesepakatan untuk kompromi bersama. Ya itulah guys, 5 pertanyaan setuju dan tidak setuju yang kita bahas pada konten kali ini. Ini mudah-mudahan bisa jadi konten selanjutnya Mbak. Maksudnya aku nggak sekarang guys. Maksudnya itu setuju dan setuju yang lainnya. Mungkin teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Dan mungkin barangkali ada yang masih bukan situ Mbak. Di kolom komentar itu di YouTube-nya Mbak. Atau barangkali teman-teman masih tidak paham atau butuh jawaban yang lebih dalam, bisa tulis di kolom komentar juga. Oke, thanks banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sekali lagi terima kasih juga buat Mbak Yuan atas ilmunya, sharing-sharingnya pada hari ini. Baik yang off cam maupun on cam. Yang on cam nggak sampai setengah jam, tapi yang off cam berjam-jam. Nah, terima kasih banyak loh Mbak. Oke, sama-sama. Semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.